Terakhir kali saya stand up di sini adalah 12 tahun yang lalu. 12 tahun lalu saya stand up. Saya pikir saya ke Samarinda bakal diarak-arak kayak Bunda Rita. Gak ada. Mana konvoy buat saya? Gak ada. Selamat malam, pemilih Rudi Masud. Gak usah bohong. Bohong. Kalau nggak banyak yang milih, nggak mungkin menang. Lu milih, ya kan? Lu milih sebenarnya. Bedanya lu sama mereka, lu malu. Emang aneh juga lu tuh, masyarakat Kaltim. Lu tuh kayak pergi ke restoran, mesen makanannya nggak suka, lu demo. Ngaco lu. Bener itu. Lu pada bikin apa kemarin? Lu pada bikin aksi ya? Bikin aksi. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Kata gue dari Jakarta gue lihat kayak Harry Potter nih. Dapat gak yang lu mau? Enggak kan? Kenapa? Karena lu minta Hasan Masud nurunin Rudi Masud. Hasan Masud bilang, maksud gitu. Saat ini gue sedang berada di kota Samarinda karena tadi malam gue habis stand up di sebuah pertunjukan namanya Kaltim Paradox. Lu akan dengar kebahagiaan dan kegusaran gue dari pertunjukan tersebut. Dimana gue ngebuka pertunjukan tersebut dengan opening ala Rispo. Nanti lu lihat sendiri. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Oke, ini adalah sebuah update dari .id Weekly Vlog. Ini hari Senin. Gue akan memulai kembali rutinitas berkantor di Markas Shomika, memimpin perusahaan setelah kemarin sekitar sebulan kayaknya, 3 minggu di New York dan 1 minggu di Oslo. Kami punya banyak project di depan yang akan dikerjakan. Very excited. Dan gue mau memulai episode ini dengan sebuah pembahasan. Tadi pagi gue nge-gym gak jauh dari rumah jam 6 pagi. Pas gue nyampe di treadmill tuh ada ibu-ibu lagi pakai treadmill. Suka nge-gym tuh dari jam 6 sampai jam 7. Selesai gue pakai treadmill, gue bilang sama PT gue, coach gue nanti mau pakai treadmill ya, gue mau jalan incline. Terus gue minta dikasih arahannya, tingginya berapa, speednya berapa gitu-gitu kan. Terus gue lihat penuh, termasuk ibu-ibu tadi juga masih di treadmill. Terus si coach gue bilang, lihat nggak itu ibu-ibu itu? Oh iya, gue perhatiin dari awal gue nyampe dia udah di treadmill. Terus bilang ibu itu umurnya 82 tahun. Gue bilang 82 tahun? Karena nyokap gue 80 tahun kan. Nyokap gue bugar sih, tapi bukan bugar bisa nge-gym dan bisa jalan di treadmill sejam. Terus gue bilang 82 tahun? Iya, ibu itu biasanya treadmill sejam, nge-gym sejam, habis itu kadang dia pilates atau yoga sejam. Terus gue bilang 82 tahun menghabiskan 3 jam di gym, gokil sih. Gak lama kemudian ibu itu selesai pakai treadmill terus nyamper ke arah gue sama coach gue. Ternyata dia naruh minum gak jauh dari tempat gue duduk. Terus coach gue ngobrol sama si ibu tersebut. Terus gue memperkenalkan diri. Terus gue bilang, ibu usia 80-an ya? Terus dia bilang 82 tahun. Gue bilang wow, bugar sekali. Karena di dalam benak gue, fisiknya ya, kayak body age-nya kayaknya mungkin 50. Gue pikir dia tuh 50 atau 55, hampir 60. Ternyata 82. Jadi gue bilang ibu bugar sekali. Terus ibu itu bilang, dia ngasih tahu kami jadwal rutinnya seminggu berapa kali
tiap hari apa aja. Terus dia bilang jadwal saya nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya di hari-hari mesti nge-gym itu nggak bisa diganggu sama jadwal apapun. Sisanya harus ngikutin jadwal nge-gymnya. Terus dia bilang dia udah nge-gym selama 40 tahun. Sorry, lebih tepatnya nge-gymnya dari umur 40. Dari umur 40 berarti udah 42 tahun nge-gym dengan jadwal yang disiplin. Terus dia bilang lagian kan saya udah pensiun, jadi ya saya palingan nge-gym aja, apa sih saya ketemu teman-teman, dia bilang kayak gitu. Terus gue nanya, karena menurut gue ibu ini bukan sembarang ibu nih, vibe boss lady-nya tuh gede banget. Terus gue tanya, ibu kalau boleh tahu ibu dulu kerjanya apa? Sebenarnya saya kerja di Femina. Oh, saya tahu Femina. Terus dia bilang, saya salah satu foundernya. Wow, kaget gue. Terus gue kenalan, langsung berdiri gue. Oh bu, sebuah kehormatan bu. Terus gue nanya, ibu namanya siapa bu? Namanya Widarti Gunawan, salah satu foundernya Femina dan sempat jadi pemret juga. Terus gue bilang, saya tahu banget Femina, ibu saya bacanya Femina, bapak saya bacanya Tempo, gue bilang. Terus dia bilang, suami saya di Tempo, suami saya Gunawan Muhammad. Gue ya suaminya Gunawan Muhammad. Untuk yang nggak tahu, Gunawan Muhammad adalah juga seorang jurnalis senior, sangat dihormati. Beliau itu mimpin Tempo pas zaman Tempo dibredel sama Soeharto tuh kalau gue nggak salah. Dan tulisannya di Tempo itu selalu ditunggu. Apa ya, opini kalau nggak salah rubriknya, yang tulisan redaksi. Jadi suami istri ini power couple gitulah. Yang satu founder dan pemret Femina, yang satu pemret dan kalau nggak salah founder juga dari majalah Tempo. Terus gue bilang sama beliau, target saya umur 82, bugarnya sama kayak ibu. Terus bilang, ayo dong, bilang kayak gitu. Balasannya asik gitu ya, balasannya ngajak, ayo, dia bilang kayak gitu. Terus sambil pulang jalan kaki dari gym ke rumah, gue mikir dua hal. Yang pertama, bagaimana konsistensi dalam menjaga kebugaran tubuh itu kelihatan hasilnya. Bayangin beliau mulai dari umur 40, gue mulai umur 45-46. Tapi beliau rutin dengan jadwalnya, non-stop selama 42 tahun. Dan kelihatan banget bugar banget badannya. Ya bayangin aja, sejam treadmill dengan speed yang cukup tinggi tadi gue perhatiin. Terus sejam lagi nge-gym, terus sejam lagi yoga atau pilates. Jadi gue berpikir ke depannya nanti kalau gue pengen gak nyusahin orang ketika tua nanti, terus masih pengen bisa ngelakuin banyak hal ini itu, gue mesti jaga kesehatan gue banget. Makan gue dijaga, istirahat kata beliau. Beliau itu tidur setengah 9, bangun jam 4. Itu berarti 7,5 jaman kalau gue gak salah. Dan untuk orang seumur 82 tahun itu banyak loh. Biasanya kan makin tua makin sedikit tidurnya. Tidurnya yang cukup, makan dijaga, rutin olahraga. Moga-moga gue bisa bugar terus sampai usia tua, itu satu. Yang kedua, tidak kaget gue bagaimana Femina itu bisa sukses. Karena gue rasa level kedisiplinan yang Bu Widarti gunakan dalam menjalankan bisnisnya adalah level kedisiplinan yang sama yang beliau jalankan untuk menjaga kesehatannya. Ada ungkapan yang bilang, the way you do something is the way you do everything. Cara kita dalam melakukan satu hal adalah cara kita melakukan semua hal. Kalau kita misalnya ya kerjanya rajin beberes di kamar gitu misalnya, di kantor juga lu kerjanya gak berantakan. Kalau lu masuk ke mobil seseorang terus lu ngeliat mobilnya barang di mana-mana, bisa dibayangkan mungkin kerjanya begitu juga. The way you do something is the way you do everything. Lu disiplin dalam satu hal, lu disiplin sama semua hal. Lu rajin dalam satu hal, lu rajin dalam semua hal. Lu bermalas-malasan dalam satu hal, lu bermalas-malasan dalam semua hal. Dan level kedisiplinan, ketekunan, konsistensi, ngelawan mood yang Bu Widarti lakukan terhadap menjaga kebugarannya, kemungkinan besar diaplikasikan juga ke bisnisnya. Sehingga Tempo bisa jadi sehingga Femina bisa jadi media yang besar. Nah itu
renungan Senin pagi yang keren menurut gue. Bersyukur gue bisa ketemu Ibu Widarti pagi ini, bersyukur gue bisa 1 jam sama dia. Ini adalah hari Rabu, gue akan ngasih update terkait apa yang terjadi di hari Senin dan di hari Selasa kemarin. Karena terakhir kali gue bikin monolog itu kan hari Senin pagi menuju ke markas Comika. Sesampainya di markas Comika, gue meeting head seperti biasa. Lalu mungkin highlightnya di hari Senin adalah gue berkonten dengan 2 orang yang sekilas latarnya kayak beda banget. Yang pertama gue ngonten bareng Ustadz Fatih Karim. Mungkin ada yang udah kenal beliau. Beliau itu senang sekali ngebangun masjid. Lagi dalam proses ngebangun 99 masjid seluruh Indonesia. Bentar lagi mau di-announce. Tapi beliau juga senang ngebangun masjid di luar negeri. Kalau gue gak salah, di Kanada ada, terus di Jepang ada, terus di negara mana gitu. Nah gue nanti akan ngisi acaranya beliau, Amazing Muharram ke berapa belas gitu, gue lupa. Gue akan ngisi di situ, dan karena mau ngisi di acara beliau sekalian ngonten bareng untuk promoin acara tersebut. Terus ngobrolin soal menggunakan momen 1 Muharram sebagai kesempatan untuk menata ulang, nge-reset hidup gitu kurang lebihnya. Obrolannya menyenangkan sekali, cukup panjang, lebih panjang dari yang gue sangka. Walaupun tentu nggak habis topiknya, masih bisa digali lagi sebenarnya. Cuman masing-masing punya kesibukan, jadi ditutup di 47 menit atau 40 menit kalau gue nggak salah. Setelah itu gue ngonten dengan Rico Lubis. Dia jalan dari USS Fit, cuman dikit doang. Terus mampir ke YouTube gue karena mau promoin Local Fest. Nah terus gue bilang sama dia, gue tuh gak pernah ke festival lain, gak pernah bisa, gak pernah sempet, jadwalnya gak ketemu. Ke Pespor gak pernah, Sinkro gak pernah, WTF gak pernah, apa lagi, gak pernah lah gue festival kayak gitu. Sampai akhirnya Rico datang, ngasih tahu jadwalnya, ngasih tahu line up-nya. Terus gue yang kayaknya gue bisa datang nih. Kayaknya gue bisa datang, dan kayaknya ini akan jadi festival musik pertama gue, yang beneran festival musik ya. Kemarin kan sempat ke Jaklot ya, itu kan festival clothing sebenarnya, walaupun ada musiknya. Tapi gue nggak pernah tuh ke festival musik yang sekarang ramai disamperin orang itu. Jadi rencananya gue bakal ke Local Fest, diajarin gimana cara dandannya, bajunya gimana, gitu-gitulah pokoknya. Kan saya kan tidak native ya di situ. Ngobrol-ngobrol sama dia berjalan dengan menyenangkan. Habis itu gue balik istirahat. Hari Selasa kemarin gue cuman ngantor aja, slow day. Sempat ke dokter, check up gitu. Terus gue ke markas Comika kerja, dan sorenya gue nongkrong sama founders. Jadi emang direncanain para founders itu mau nongkrong bareng, yang gak ada urusannya sama konten. Semuanya dimulai gara-gara gue WhatsApp di grup founders. Gue bilang, kita tuh mesti sekali-sekali nongkrong yang gak ngonten, biar kita bisa ngegosip. Terus Ernest sebagai yang sangat menggandrungi board game dibilang, ayo gue mau bawa board game yang paling seru buat kita main gitu. Terus Radit bilang di rumah gue aja. Terus Isman juga bisa. Terus Rian juga bisa. Terus utak-atik jadwal, utak-atik jamnya. Akhirnya kejadian juga kemarin, nongkrong bareng di rumahnya Radit. Iya, karena kalau berdua kita gini, kalau berdua kita bisa, gue kabur dulu, aman dari gue mau nyerang Panji aja, gue takut sama lu bisa kayak gitu. Si Ernest ngajakin main board game yang karakternya Muhammad Ali. Very thoughtful of you. Langsung libatin aja gimana? Dan gue kebetulan lagi pakai juga. Anjir, ini juga. Lu udah bersadar, gue udah tadi. Makanya gue bilang pantas lu kebetulan. Lah, gue baru bilang.
menyenangkan. Pertama highlightsnya adalah main board game. Namanya apa gitu gue lupa board gamenya. Tapi board gamenya seru. Main berempat gitu. Kebetulan kan selain Ernest yang emang gandrung, si Radit sama Isman emang doyan juga main beginian. Paling yang nggak paham tuh gue sama Rian. Gue pun sebenarnya suka main board game sama Dipo. Jadi gue cukup paham prinsip-prinsipnya lah. Terus kita main, permainannya seru. Yang menarik adalah, jadi tuh permainannya tuh namanya apa ya, free for all atau apaan sih. Ada, karena bisa 1v1, 2v2. Tapi ini yang main berempat, terus masing-masing punya karakter. Terus kerjanya menghabisi nyawa karakter lain gitu loh. Kalau dia masing-masing punya, ada yang punya 16 nyawa, ada yang punya 15 nyawa, ada yang punya 20 nyawa gitu-gitu. Terus karakter beda-beda. Ada Loki, ada King Arthur. Terus King Arthur punya sidekick Merlin. Terus ada Sherlock punya sidekick Watson. Terus ada apa lagi ya karakternya? Ada Sun Gokong. Pokoknya tiap karakter tuh punya style of play masing-masing. Nah, Ernest bilang, nih gue siapin buat lu karena lu suka Muhammad Ali. Jadi gue main pakai karakter Muhammad Ali. Kebetulan saat itu gue pakai crew neck Muhammad Ali, pas banget. Terus udah deh, akhirnya kita main. Mainnya seru. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sebagai informasi, tapi gue, Radit, Isman, dan Rian akhirnya sepakat untuk nyerang Ernest duluan. Karena kata Radit, Ernest soalnya overpower, ayo kita habisin dia dulu gitu. Gue ikut-ikutan aja. Terus udah gitu makannya juga enak banget. Si Radit beli makan dari sebuah restoran ayam goreng yang katanya dia favoritnya Nicholas Saputra. Dan emang enak gila sih, parah enaknya. Dan ketika lagi ngobrol ketika lagi makan kami ngobrol banyak hal dari Suci 12, terus ngomongin soal bisnis gua, bisnis Ernest, bisnis Radit, ngomongin soal apa lagi ya, update skena stand up, ngomongin politik. Pokoknya kami asik lah, seneng bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar, nggak ada kamera di depan, jadi kita bisa ngomong sebebasnya. Nah, salah satu highlight yang terjadi kemarin tapi nggak gue rekam karena gue rasa nggak perlu, adalah sejak kejadian tahun berapa tuh, tahun lalu apa 2 tahun yang lalu tuh, yang gue sama Aca itu selek. Gue tuh belum pernah ketemu sama Aca. Bahkan sebenarnya seumur hidup itu gue baru pertama kali ketemu sama Aca tuh kemarin. Recap aja, nanti mungkin Adit masih bisa masukin videonya karena waktu itu pernah jadi satu episode khusus tuh di Dota di Weekly Vlog. Tolong jangan ganti muka Aca, teman papa, please jangan. Tolong, kamu tidak baik. Gue nggak tahu lu siapa ya, tapi jangan ngatur-ngatur gue. Gue punya hidup gue sendiri. Lu nggak berhak untuk kasih tahu gue boleh dan nggak boleh ngapain. Oke? Persetan. Jadi tahun lalu kalau gue nggak salah, nggak tahu gimana ceritanya, orang-orang pada ngedit muka gue ditempel di berbagai macam foto dan berbagai macam video. Salah satunya videonya Aca diganti mukanya pakai muka gue. Terus Aca dikasih lihat sama bapaknya, nih Aca, muka kamu diganti-ganti. Terus Aca bilang, jangan, kamu tidak baik gitu. Terus voice note Aca ngomong gitu dikirim ke gue. Terus gue balas, gue nggak tahu lu siapa ya, tapi gak usah ngatur-ngatur gue lah gitu-gitu. Nah, momen itu kemudian terabadikan ketika gue sama Radit sama-sama ngisi show-nya Cing Abdel. Radit harusnya cuman baca peraturan, tapi akhirnya dia jadi stand up karena dia gatel ngomongin yang terjadi sama anaknya dia. Setelah itu gue emang jadi opener, gue naik, gue ngomongin keresahan gue soal anaknya Radit. Setnya Radit di Cing Abdel judulnya tiba-tiba stand up. Punya gue tuh judulnya apa ya, ngamuk di panggung stand up atau ngamuk sama anaknya Radit atau ngamuk di show Cing Abdel ya. Pokoknya ada kata ngamuknya deh.
Nah, jadi kan kayak ada selek-selekan kan antara gue sama Aca, walaupun sih nggak beneran. Cuman kepikiran untuk karena mau ketemu mau ke rumahnya Radit dan pasti ketemu, gue mau beliin hadiah. Terus gue tanya sama Radit, anak-anak lu lagi pada suka apa? Mereka lagi suka Pokemon. Terus gue beli dua buah hadiah Pokemon, yang satu plushie, yang satu kartu gitu deck. Terus gue tanya sama Nisa, ini mana yang Aca lebih suka, mana yang Alea lebih suka? Terus bilang kayaknya Aca suka kartu deh kak. Terus oke, kalau gitu jadi gua kasih yang kartu untuk Aca, yang boneka untuk Alea. Terus Aleanya nongol, Aleanya gue kasih boneka Pikachu. Terus pas Aca nongol, Aca gue kasih kartu, dia happy. Dan yang menarik lagi adalah dia nggak inget kejadian itu. Radit bilang, Aca, ini Om Panji nih, inget nggak dia yang waktu itu mukanya diganti ke muka kamu? Terus dia bilang, nggak inget, kata dia. Tapi lucu banget Aca pas gua kasih, ini untuk aku, kata dia. Iya, ini untuk kamu. Udah deh. Intinya kemarin senang sekali bisa ngobrol sama para founders, ngomongin banyak hal, ngomongin spesialnya masing-masing. Ernest kan udah ngumumin mau bikin spesial, gue juga rencananya mau bikin spesial. Cuman gue bilang masih entar. Terus kami ngomongin tantangan-tantangan dalam stand up ke depannya, terutama dengan kondisi yang menimpa saya. Gitu. Hari ini gue akan melakukan sejumlah media visit, dan karena gue dari pagi sampai malam kelihatannya nggak di markas, mungkin malam gue akan ke markas sekali untuk urusan kerjaan. Tapi sekarang kita ke media visit pertama, kita ke kantor Tempo karena mau promo di konten namanya Marketing Talks. Kita lihat nanti ya. Anjay, baru pertama kali ke lantai 8 gedung Tempo. Ini dia manusia-manusia yang akan mewawancara saya. Oke, sebuah update. Ini adalah hari Kamis, dimana gua akan coba nge-recap apa yang terjadi di hari Rabu kemarin dan di hari Kamis ini. Hari Rabu kemarin seperti yang gue sempat bilang, gue media visit. Gue pergi ke 3 media. Yang pertama adalah Hi.Marketing, pakai N. Gak tau baca hi atau hi ya? Pokoknya tulisannya hi.marketing. Gue ditanya-tanya banyak soal marketing dan branding. Dan ini adalah kanal YouTube di mana gue terbanyak ngomongin marketing dan ngomongin branding. Seneng banget karena gue seneng marketing, seneng branding. Akhirnya ketemu juga media visit di mana gue bisa cerita banyak soal wawasan gue terkait marketing atau pemahaman gue terkait marketing dan terkait branding. Itu gue, kalau lo tonton videonya mungkin lo akan ngeliat mata gue berbinar-binar karena gue seneng banget ngomongin itu dan gak pernah, jarang sekali. Walaupun trennya belakangan ini banyak yang ngajak gue ngobrol soal bisnis, kayak si Hi Marketing itu. Terus waktu gue ke Jerome Pauline banyak ngomongin Comika. Waktu gue ke Cinta Laura ngomongin Comika. Moga-moga gue sering diundang sebagai direktur utamanya Comika karena gue seneng banget ngomongin Comika, ngomongin prinsip-prinsip. Oh, sama satu lagi, waktu gue ke Sandiaga Uno gue juga ngomongin soal Comika. Jadi happy sekali ngomongin soal Comika di banyak sekali tempat, di banyak sekali media visit. Dari situ gue pindah ke podcast ABG, yaitu Arif Brata, Bintang Emon, dan Gilang Baskara. Gue udah pernah ke situ sebelumnya dan gue mampir lagi ke situ. Obrolannya seru, bahkan menurut gue lebih seru daripada yang waktu kali pertama. Ngobrol-ngobrolnya seru sebelum tapping, ngobrol-ngobrolnya seru ketika tapping, dan ngobrol-ngobrolnya seru setelah tapping. Namanya juga ketemu teman-teman ya, jadinya ngobrol panjang. Dari situ gue pindah lagi ke teman lama juga, yaitu teman lama tempat baru. Gue mamperin Coki Pardede, Tretan Muslim, dan Adriano Kalbi yang sekarang bergabung di Dinasti Komedi Indonesia. Mereka sudah tidak lagi di MLI dan sudah pindah ke DKI. Banyak yang akan bertanya kenapa mereka pindah dari MLI ke DKI, apa yang akan terjadi dengan MLI, DKI itu mau jadinya seperti apa. Pertanyaan itu bukan gua yang bisa, gue tahu jawabannya, tapi bukan hak gua untuk menjawab. Jadi mending lu tanya sama mereka. Yang pasti gua kesana untuk ngisi
konten mereka, yaitu lawan masyarakat. Ya, tadinya kan waktu masih di MLI musuh masyarakat. Sekarang kalau nggak salah namanya lawan masyarakat dan tayangnya tetap di Noise juga. Mampir ke sana dan seru sekali, banyak ketawa-ketawanya, sangat-sangat menyenangkan. Dan menyenangkan juga obrol-obrolan sebelum dan sesudahnya. Dari situ kemudian semua media visitnya selesai. Nah hari ini gue menghabiskan waktu banyak sekali untuk meeting. Tadi pagi jam 10 meeting, jam 11 meeting, jam 2 meeting, barusan meeting. Gue habis meeting sama Netflix. Untuk yang mungkin sudah tahu atau mungkin belum, Comika ini sekarang sudah punya 3 judul yang ditaruh di Netflix. Ada Mens Rea yang sudah tayang. Terus Adli Idola The Celebrity Roast of Fedi Nuril udah tayang. Dan persis di hari ini, saat ini gue lagi ngerekam, tanggal 11 Juni, adalah The Founder 5 Part 2 Unfinished Business sudah tayang. Dan sejauh ini responnya menyenangkan sekali. Banyak yang khawatir soal sketsa, tapi gue pribadi yang ngedit, gue ngurang-ngurangin yang dragging-dragging, yang AR lupa, yang kami lupa, tuh dicabut semuanya, sehingga menjadi tayangan yang menyenangkan. Kalau lu klik Founder 5 Unfinished Business di Netflix, dibagi 3 tuh. Ada bagian stand up-nya, ada bagian improv-nya, dan ada bagian sketsanya. Dan sejauh ini menyenangkan. Dan selain itu, direncanakan masih akan ada lagi judul yang akan tayang di Netflix. Dan tadi pun kami mendiskusikan soal kemungkinan ada lagi konten yang tayang di Netflix. Jadi doain aja kolaborasi antara Comika dengan Netflix bisa berjalan panjang. Moga-moga beneficial. Comika senang makin banyak yang nonton hasil karya kami. Netflix semoga senang hasil karya kami bisa membantu mereka meraih pasar-pasar baru. Nah habis ini gue akan balik lagi ke markas untuk meeting sama Cing Abdel karena kami akan ada show namanya Bold and Bald Comedy Versus. Edisi pertama sama Coach Justin, stand up di versus sama bola. Kali ini versusnya gue dengan Cing Abdel. Komedi yang keras, yang disebut kasar, banyak ngomong jorok, versus komedi yang santun, yang jenaka, yang asik, yang ceria gitu. Dibagi 3 babak. Urutan babaknya gue lupa, tapi ada babak di mana gue mempersembahkan komika-komika yang selera gue, yang sama-sama keras, sama-sama omongannya nggak difilter. Cing Abdel akan mengundang komika-komika pilihannya yang relatif lebih sama dengan dia brand of comedy-nya. Terus nanti penonton nentuin komika pilihan gue atau komika pilihan Cing Abdel yang oke. Babak selanjutnya ada crowd work. Gue sama Cing Abdel akan sama-sama crowd work, masing-masing dengan style masing-masing. Nanti penonton akan nentuin mana di antara kami berdua yang crowd worknya lebih pecah. Lalu di babak terakhir kami akan sama-sama stand up. Gue akan stand up selama 30 menit, Cing Abdel akan stand up selama 30 menit. Dan 30 minute special gue diberi judul Actus Reus karena kelanjutan dari Mens Rea. 30 minute specialnya Cing Abdel namanya Niat Baik. Dan nanti di akhir akan ditentukan di babak tersebut siapa yang menang, dan overallnya dicari tahu siapa yang menang antara Cing Abdel dan gua. Nah itu adalah konsepnya. Nanti kami akan meeting banyak soal kreatif, promonya, apalagi yang mesti disiapin untuk show-nya. Dan mungkin nggak tahu sih gue, mungkin ntar gue open mic, nanti kita lihat lah. Tapi itu update-nya untuk saat ini. Sekarang kita ngopi dulu. Oke, update lagi. Saat ini persis gue sedang berada di kota Samarinda. Ini adalah hari Minggu. Tapi sebelum gue cerita soal apa yang terjadi di Samarinda dan ngapain gue di sini, gue mau cerita dulu kelanjutan dari aktivitas gue selama minggu ini. Terakhir kita ketemu, gue ngomongin soal kegiatan sampai dengan Kamis sore. Kamis malamnya itu gue open mic, kemudian open mic di Comika Comedy Club. Hari Kamis itu berarti open mic pecah kan kalau gue nggak salah. Dan banyak jagoan-jagoan.
Sampai ada Adri sekalipun, karena Adri lagi mempersiapkan specialnya. Dia mau jalan tour, dia mau bikin special, jadi dia open mic, materinya lucu. Gue lupa judulnya apa, tapi judul special terbarunya lucu. Dia kan kalau bikin judul gitu kan ya, tahu deh yang keren, terus tahu deh yang pinter, TDYP, terus apalagi ya judul-judul spesialnya dia lucu-lucu sebenarnya judul spesialnya dia, termasuk yang ini judulnya lucu. Gue langsung waktu gue pertama kali dengar kan kemarin kan, gue mampir ke YouTube, bukan YouTube, konten lawan masyarakat. Pas gue dengar judulnya gue bilang lucu, terus gue fist bump sama dia karena memang lucu. Terus ya di open mic ada banyak jagoan-jagoan lain juga open mic di situ. Gue juga nyobain beberapa joke baru 5 menit, sekitar 5 menit joke tambahan untuk gue masukin di Actus Reus yang mau gue masukin di Bold and Bold. Hari Jumat gue kembali taping Efek Domino. Untuk yang belum tahu, Efek Domino ini adalah sebuah talk show yang dilakukan oleh gue dengan 3 bintang tamu sambil main gaple, sambil main kartu domino. Harapannya apa yang terjadi di dalam episode Efek Domino memberi efek domino di luar nanti. Gitu. Episode pertama udah ngomongin soal live event, episode kedua juga udah ngomongin soal kebebasan berpendapat. Terus waktu itu yang kebebasan berpendapat sama DJ Doni, Fidrian sama Del Pedro Marhen. Nah kemarin kami taping lagi, bikin 2 episode. Ada episode yang serius, ada episode yang santai. Episode yang serius ngomongin soal keanehan dunia hukum Indonesia. Gue mengundang lawyernya Nadiem, lawyernya Niko Wijaya, lawyernya Rifa Siahaan. Ini adalah 3 pihak yang sedang berkasus, sama-sama berhadapan dengan kejaksaan dan sama-sama ngerasa kejanggalan. Itu episode yang kelihatannya akan bagus. Dugaan gua udah pasti ketika episode ini rilis udah tayang pasti obrolan tersebut. Lalu episode selanjutnya gua ngundang juara 2 Suci, juara 3 Suci, dan peringkat 4 Suci. Jadi ada Eja, ada Tanca, dan juga ada Andri Sakti. Pengennya ngajak Mukmin, pengennya 3 besar. Cuman Mukminnya udah balik ke Jogja, akhirnya gue ajak aja Andri Sakti. Keputusan yang tepat, karena jatuhnya jadi ngomongin Mukmin. Itu episode juga menyenangkan, episodenya juga lucu sambil main gaple. Kalau yang episode ngomongin soal keanehan hukum, berharapnya ada efek domino terhadap kasus mereka. Jadi masyarakat tahu, masyarakat memantau, dan masyarakat menjaga, mengawal kasus tersebut. Kalau yang episode bareng sama anak-anak Suci 12, efeknya yang diharapkan, efek domino yang diharapkan di luarnya adalah orang-orang jadi lebih siap untuk ikutan Suci, baik dari sisi audisi ataupun dari sisi kompetisinya. Abis itu gue langsung meluncur ke studionya Koci atau Coach Justin untuk ngisi konten di dia bareng sama dia, Pansur alias Panji Nggak Sholat, dan Glenn. Ngomongin soal Koci marah-marah waktu Arsenal kalah di Piala Champions, ngomongin soal Timnas, ngomongin soal Piala Dunia. Banyak yang diobrolin dan seru. Kebetulan juga itu adalah episode berkolaborasi dengan Domino's Pizza. Kayaknya episodenya juga udah tayang. Itu waktu itu tayang untuk TikTok, tapi kemudian ditayangin juga kayaknya di YouTube-nya si Koci. Itu hari Jumat. Kemudian balik ke rumah. Hari Sabtu jam 3 pagi gue udah berangkat. Udah bangun. Karena jam 3:30 pagi, kalau gue gak salah ya, gue jalan ke bandara. Karena pesawat gue boardingnya jam 5 kalau gue gak salah, terbangnya jam 6. Oh salah, boardingnya jam 5.15, terbangnya jam 5.45. Gue sama asisten gue Lia berangkat ke Balikpapan untuk ke Samarinda karena gue ada job stand up. Jadi ada sebuah promotor yang ngajak gue ngisi acara mereka. Awalnya bukan acara stand up, awalnya tuh kayak acara kajian antar agama gitu. Terus berubah konsep jadi acara stand up, terus tanggalnya mundur. Akhirnya sampailah ke hari Sabtu kemarin tersebut. Memang hari yang pada akhirnya disepakati.
Nama acaranya tuh Kaltim Paradox. Isinya ada sejumlah opener dan feature acts. Openernya 4 kalau gue nggak salah. Feature acts-nya 3. Salah satunya Pagamael. Terus sebelumnya gue diminta untuk nyetor materi stand up gue. Ini sesuatu yang kami dengar sedang marak terjadi komika-komika. Jadi ada 2 efek dari Mensrea. Yang satu oke, yang satu bukan efek yang oke. Efek yang oke adalah, dan ini pengakuan dari Gamael dan beberapa komika-komika, Mensrea itu memicu memicu keinginan untuk orang-orang nonton stand up. Sehingga katanya Gamael, setidaknya untuk konteks Balikpapan dan mungkin Samarinda, demand atau keinginan untuk bikin show stand up, nonton show stand up tuh naik. Jadi job pada banyak. Mungkin ini terjadi di kota-kota lain juga, tapi dugaan gua ini sesuatu yang akurat karena memang Mensrea membuat stand up muncul lagi ke permukaan gitu. Gara-gara muncul di Netflix. Terus itu efek positifnya. Efek negatifnya dari beberapa yang gue dengar dari komika-komika lain, sekarang tuh komika dimintain materi stand up ketika mau manggung, terutama di luar Jakarta. Katanya di Jakarta nggak seperti itu. Di luar Jakarta dimintain materi stand up-nya. Termasuk gue dimintain materi stand up-nya. Gue sih sempat khawatir, jangan-jangan setelah gue kasih list materi stand up-nya malah nggak dapat izin. Ternyata dapat izin juga. Dan lucu deh, gue nggak ngeliat ada polisi di acara semalam. Apa jangan mereka semua berpakaian preman ya, atau berpakaian sipil ya, jangan kayak berpakaian preman. Tapi terus udah gitu gue terbang nyampe Balikpapan, terus jalan darat menuju Samarinda. Sampai Samarinda gue sempet soundcheck bentar, karena gedungnya gede banget gitu, kayak auditorium. Mungkin muat 2.000 dugaan gue. Kayaknya terakhir kali gue stand up di Samarinda itu 2012, dan orangnya nggak sebanyak ini. Orangnya cuma 120 kalau gue nggak salah, tahun 2012. Abis itu kalau gue ke Kalimantan, paling mentok tuh di Balikpapan. Justru salah satu alasan kenapa gue nggak ke Samarinda adalah karena waktu 2012 itu Samarinda tuh penonton tersedikit, cuman 120. Walaupun gue waktu itu lagi ulang tahun. Tanggal 17 Juni gue manggung sih. Musik udah keluar, kita rantau. Terus udah gitu, setelah soundcheck, gue pergi ke sebuah tempat. Nah ini gue lupa namanya, tapi kalau gue nggak salah namanya Nerasa. Kalau nggak salah ya. Nanti gue coba kasih tahu ke Adit, terus Adit tulisin di sini. Yang gede-gede Dit, segini Dit. Wung gitu, segitu Dit. Set gitu. Nah di situ gue dikasih makan. Makanannya sumpah enak banget. Gue sangat percaya diri merekomendasikan restoran ini ke siapapun temen-temen artis gue yang datang ke Samarinda, termasuk lu. Kalau misalnya lu berkesempatan ke Samarinda, entah untuk liburan atau untuk ada kerjaan, datang ke restoran tersebut kalau memang bener namanya Nerasa. Keluarin Dit namanya Dit. Zoom. Dan gue dikasih makan. Nah ini yang bikin gue bingung tapi jadi gue dikasih makan. Gue lupa nama ikannya apa kalau di Samarinda, tapi sebenarnya itu ikan gabus dan ikan patin. Dikasih 3 menu ikan, 3-tiganya enak banget, gila pusing gue. Enak sekali. Yang patin enak, ada kuah kuning sama ada kayak bakar gitu, sama yang gabus juga enak, kayak apa bumbu merah gitu. Biasanya dimakan pakai nasi kuning katanya. Enak gila. Menariknya menu itu nggak ada di 3 makanan itu nggak ada di buku menu. Jadi off menu gitu, nggak tahu lu mesti mesen spesifik atau gimana, tapi itu enak banget. Abis itu gue balik ke hotel. Oke. Kita lihat kamar kita. Kamar mandi, shower, kopi. Lucu banget. Tampak AI. Coba kita lihat jendelanya. Wow. Menyenangkan deh. Terus gue tidur karena gue lelah kan, bangun jam 3. Habis itu berangkatlah gue stand up. Nah ini yang menarik.
Gua sebenarnya sedang berpikir untuk kembali memasukkan Samarinda ketika gua tur. Terakhir gua stand up di Samarinda itu 2012. Waktu itu mereka bercanda. Sekitar sehari sebelum gua berulang tahun. Gue ingat karena abis itu sama si Yogi, ketua stand up Indo Samarinda pada saat itu, gue dikasih surprise happy birthday. Padahal masih 1 hari sebelumnya. Opener gue Gilbas, gue ingat. Abis itu gue ke Balikpapan atau sebelumnya dari Balikpapan, gue lupa. Nah setelah itu gue gak pernah balik lagi ke Samarinda. Padahal kata orang-orang Samarinda tuh strategis. Malah Samarinda tuh lebih dekat untuk semua orang yang ada di Kaltim ketimbang gue aja ke Balikpapan. Kebanyakan orang kalau gue bikin show di Balikpapan itu justru lewat Samarinda untuk ke Balikpapan. Jadi tahu gitu mending di Samarinda aja. Nah apalagi sekarang udah ada tol. Walaupun jujur tolnya rada geradakan ya, gedubrak gitu kayak batas antar, kan tol kan suka kayak ada batasnya gitu garis itu, gedubrak banget gitu. Walaupun sekarang udah ada tol dan udah ada bandara, jadi harusnya lebih strategis untuk ke Samarinda. Apalagi gue denger Radit pun turnya ketika di Kaltim ke Samarinda, nggak ke Balikpapan. Gara-garanya katanya waktu di Balikpapan dia tanya, berapa banyak dari Balikpapan? Tepuk tangan. Berapa banyak dari Samarinda? Lebih banyak. Jadi dipikir, oh kalau lebih banyak Samarinda gue samperin aja. Konon ya. Terus gue berpikir nih, apa tur berikutnya gue ke Samarinda ya, nggak ke Balikpapan, gantian gitu. Tapi terus ada 2 momen yang sejujurnya membuat gue agak-agak terganggu dan berpikir ulang apakah gue perlu ke Samarinda. Momen pertama adalah banyak banget yang ngerekam video, padahal udah dikasih tahu nggak boleh. Gue dikasih tahu ada do's and don'ts dari panitianya, boleh ngerekam cuma 15 menit pertama. Dan gak jelas tuh 15 menit pertamanya seperti apa, tapi sama orang-orang dijadiin alasan 15 menit pertama setiap komika. Padahal gue gak pengen banget direkam. Materi stand up gue yang gue bawain kemarin itu materi stand up yang gue siapkan untuk Bold and Bald, yaitu si Actus Reus tersebut. Gue pengen ngetes di depan penonton langsung karena belum pernah dibawain sekalipun di show di kota-kota Indonesia, gak pernah. Sekalinya gue bawain itu di Oslo, Norwegia. Mereka nggak nonton dong Bold and Bald di Jakarta, atau mungkin mereka nonton kalau mereka nonton live streaming. Terus jadi gue tes di situ itu depan 20 orang. Pertama kali benar-benar yang show gede itu ya tadi malam. Mungkin ada sekitar 1000-an orang mungkin penontonnya tadi malam. Terus karena itu gue nggak mau itu bisa tersebar. Dan yang kedua karena materinya politik, gue nggak pengen kenapa nanti malah jadi rame, malah jadi kasus, malah nggak bisa kejadian dibawain, malah Bold and Baldnya nggak dapet izin gitu. Walaupun menurut gue masih biasa-biasa aja, tapi kita kan tahu kan belakangan ini kan orang-orang sensitif tuh. Jadi semalam tuh gue habis waktu setelah show tuh, gue tidur kayaknya jam berapa ya? Mungkin jam 1 kayak. Habis waktu untuk negur-negurin orang, tolong diturun-turunin, take downin gitu. Jadi dan capek sekali. Jadi gue berpikir ini antara mereka ini baru nonton stand up sehingga nggak tahu budayanya, atau emang Samarinda mesti diedukasi soal nonton stand up. Ini yang gue nggak tahu. Cuman itu poin pertama. Poin kedua, dan gue pengen tahu respon masyarakat setelah gue ngomongin ini. Poin kedua, sepanjang acara ada rombongan di sebelah kanan yang sangat parah ngehekel acara. Mereka teriak-teriak, ngejerit-ngejerit, bener-bener ngehekel penonton. Dari komika pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam kayak gitu terus. Dari backstage gue ngeliat, dan bahkan saking parahnya penonton tuh udah ngamuk mau ngomel ke mereka. Jadi acaranya itu terganggu dengan bukan cuma dari teriakan mereka, tapi dari masyarakat yang bete banget sama mereka karena mereka nyaut-nyaut mulu.
Belakangan ketahuan, ternyata mereka ini adalah geng-geng pendukungnya Rudy Mas'ud. Nggak bohong gue. Mereka tuh pendukung Rudy Mas'ud. Beberapa di antara mereka itu emang kayak, kalau dibilang buzzer tuh istilah yang terlalu nge-label ya. Walaupun mungkin benar, tapi mereka tuh barisan pendukung dan aktif juga di sosial media. Nah, gue nggak tahu apakah mereka tuh nggak pernah nonton stand up dan excited banget nonton stand up. Kan ada ya, kayak waktu yang di Oslo kan ada ibu-ibu yang nyaut mulu tuh. Tapi kan ibu-ibu itu kan tidak bermaksud untuk nge-heckle. Dia pengen tektokan sama yang di panggung gitu. Tapi ketika dikasih tahu diam. Nah, yang ini dikasih tahu berkali-kali nggak diem-diem. Teriak-teriak, nyaut-nyaut. Karena kan bisa lu bayangkan acara Kaltim Paradox dengan Panji sebagai headliner itu pasti nuansa politisnya kenceng. Pasti ngomongin dinasti Mas'ud, pasti. Terus komika setiap kali ngomong dinasti Mas'ud itu disautin tuh. Sekilas gue dengar ada yang ngomong dukung Mas'ud atau hidup Mas'ud atau saya pilih Rudy Mas'ud gitu-gitu. Rame banget. Dan ya mau nggak mau ngeganggu. Nah, gue nggak tahu nih bener atau enggak. Tapi gue tuh dapat kabar Rudy Mas'ud tuh beli sejumlah tiketnya dikasih ke pendukungnya. Nah, pendukungnya itu yang datang dan mengganggu. Kalau emang itu benar, gue semakin personal keselnya sama Rudy Mas'ud. Bahkan gue semakin personal keselnya sama seluruh dinasti Mas'ud. Kalau itu benar. Gue tuh sempat dihubungin sama pihak dari Rudy Mas'ud, nanyain kalau gue hadirin Rudy Mas'ud di acara, terus lu roasting dia, oke nggak? Terus gue bilang, sejujurnya gue nggak bisa menjamin apakah dia bakal aman, apakah dia bakal steril, karena dia akan dikelilingin sama 1000-an orang. Orang-orang ini besar kemungkinan kemarin juga demo sebenarnya. Dan memang benar di antara penonton tuh banyak yang ikutan demo untuk menurunkan Rudy Mas'ud. Kan demonya kan sampai sejumlah jilid ya, ada demo jilid 1, jilid 2, jilid 3. Nah, si orang ini bilang mungkin kalau misalnya Rudy Mas'ud hadir di acara lu terus di roasting jadi lebih enak gitu. Terus gue bilang gue nggak jamin keselamatannya, plus gue juga baru pertama kali kerja sama nih promotor, jadi gue nggak tahu nih mereka sistem kerjanya dan kamarnya seperti apa. Akhirnya nggak jadi datang. Terus ada kabar lagi, Rudy Mas'ud beli tiket pengen nonton. Terus kabar terakhirnya adalah Rudy Mas'ud nggak jadi karena mesti rapat katanya. Terus kabar berikutnya adalah dia beli 100 tiket, informasi yang gue dapat, nggak tahu benar nggak tahu enggak, terus dibagiin ke pendukungnya. Nah, kalau benar Rudy Mas'ud beli tiket ke para pendukungnya, gue sih kesel. Karena Rudy Mas'ud dengan sengaja masukin orang yang ngeganggu acara gue. Lebih tepatnya acara yang ada guanya. Ngeganggu gue stand up, ngeganggu komika-komika lain. Dan kalau dia gak bermaksud untuk mengganggu, kenyataan bahwa dia punya pendukung yang dengan arogan teriak-teriak dan mengganggu acara, itu mau gak mau harus dipertanggungjawabkan kepada dirinya dia. Ganggu banget sumpah. Karena itu gue jadi semakin ragu untuk ke Samarinda. Karena gue stand up comedian yang politik sekali. Udah pasti gue akan ngomongin politik Samarinda, politik Balikpapan, politik Kalimantan Timur. Dan kalau stand up ngomongin politik di Samarinda atau di Kalimantan Timur secara umum dapat resiko diganggu-ganggu kayak gitu, gue berpikir worth it atau enggak jadinya, perlu atau enggak, layak atau enggak gitu. Nah, ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah mungkin memang gue perlu datang. Lebih tepatnya mungkin Comika perlu datang. Mungkin Comika perlu datang ngasih tahu kayak gini bikin show. Ada orang berisik dan ada orang ngeganggu, pasti dikeluarin. Nggak ada hubungannya sama kebebasan berpendapat, tapi ada banyak hubungannya sama kenikmatan orang nonton. Comika itu punya budaya peduli, pendobrak, berani, bernilai tinggi dan lucu.
peduli ditaruh nomor 1. Dan untuk itu gue peduli dengan kenikmatan semua orang yang nonton di situ. Orang-orang yang teriak-teriak itu mengganggu kenikmatan nonton. Jadi, dan ini lazim sekali di luar negeri, orang-orang yang teriak-teriak dan gak ganggu akan dibawa keluar sama keamanan. Dan kalau Comika adalah promotor tadi malam, pertama kami gak akan mungkin terlambat, kedua gak akan mungkin ada yang ngerekam karena pasti dikeluarin, dan ketiga yang nge-heckle dan teriak-teriak udah pasti keluar dari teriakan pertama. Nah, gue berpikir perlu nggak Comika datang ke sini dan ngajarin kayak gini bikin acara, kayak gini menegakkan aturan, kayak gini harusnya nonton stand up. Atau Comika berpikir udahlah nanti aja nunggu Samarindanya siap. Nah itu yang gue nggak ngerti. Bagaimanapun manggungnya nikmat banget, penontonnya pecah sekali, dikasih half punch aja ledakannya kayak gede banget gitu. Jadi sebenarnya manggung di Samarinda nikmat sekali. Nah sekarang gue masih memilih-milih apakah tur berikutnya gue akan ke Samarinda. Gue punya waktu sih karena kan toh paling cepat gue akan tur lagi 2028. Tapi ya itu yang terjadi semalam. Sekarang gue akan turun sarapan, gue bawa jaket sebentar. Gue bawa jaket Knicks karena hari ini adalah Game 5 final playoff antara Knicks dengan San Antonio. Saat ini posisinya adalah 3-1. Kalau Knicks menang terakhir di Game 4 itu, by the way menangnya tipis-tipis nih 3 game sebelumnya. Dan game terakhir itu 107-106. Benar-benar tipis gara-gara OG nge-tap in masuk bola 3 pointnya Jalen Brunson yang nggak masuk. Jadi seru banget. Kalau emang di game 5 ini Knicks menang, pas kali saya pakai jaket ini. Abis itu gue mau turun, gue mau sarapan tipis aja, nyari protein aja, mungkin nyari telur. Abis itu ngopi lagi, terus gue jalan lagi ke Balikpapan dan terbang kembali ke Jakarta. Segitu dulu update kita. Oke, ini adalah update terakhir dari .id Weekly Vlog minggu ini. Sedikit tambahan informasi, New York Knicks menang. Itulah kenapa gue dari topi sampai jaket sampai sepatu bahkan pakai Knicks hari ini. Setelah 50-an tahun akhirnya juara juga. Dan walaupun gue cuma tinggal di New York 4 tahun terakhir, tapi saya merasa bagian dari kemenangan ini. Setelah kemarin itu flightnya delay cukup lama, cuman pada akhirnya setelah 2 jam balik juga. Dan dalam delay tersebut dan dalam perjalanan pesawat dan sampai dengan tadi pagi, gue berpikir soal apa yang terjadi di Samarinda. Dan gue berkesimpulan sekarang permasalahan Rudy Mas'ud dan dinasti Mas'ud jadi masalah personal buat gue. Gue masih tidak bisa memaafkan pendukung Rudy Mas'ud yang kemarin mengganggu pertunjukan gua pada intinya, walaupun bukan yang mempromotori gua, bukan Comika yang mempromotori, tapi itu kurang lebih acara gua, orang datang pengen nonton gua dan mereka mengganggu pertunjukan gua dari awal sampai akhir, dan gua nggak bisa terima itu, dan gua personal sekali sekarang. Dan ini membuat gua punya misi tersendiri untuk mengangkat lebih sering dinasti Mas'ud dalam karya-karya saya, dan bukan dalam konteks yang positif. Nanti mungkin akan ada yang minta maaf dan gue terima permintaan maafnya, tapi minta maaf adalah satu hal, namun dendam kesumat saya adalah hal yang lain. Ada sesuatu yang akan gue lakukan. Apa itu? Dinantikan saja. Untuk sekarang kita sekian dulu, terima kasih banyak, dan kita ketemu di episode minggu depan. Katanya mau jaga marwah, kok malah bikin marah. Selamat malam Samarinda.
Halo, makasih banyak udah nonton video ini. Gue cuma mau ngingetin aja bahwa gue punya YouTube membership. Ada 3 level. Satu paham itu Rp30.000, satu rasa itu Rp150.000, dan satu jiwa itu Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaatnya sendiri-sendiri. Untuk yang satu paham, lu bisa mengakses semua video eksklusif gue. Seperti Sila, di mana gue ngomongin politik, Siniar Hiduplah Indonesia Maya, dan juga open mic gue baik di Jakarta maupun di New York City. Nah, kalau misalkan lu masuk ke satu rasa, semua tadi plus video-video panjang gue. Seperti misalnya open mic-nya Mensrea, open mic show lain, kemudian gue lagi ada pertunjukan di kota-kota lain, semuanya gue taruhnya di satu rasa. Untuk yang satu jiwa, semua tadi, jadi benefit satu paham, satu rasa, plus lu bisa masuk grup teks, di mana gue dan member-member satu jiwa lainnya akan bisa ngobrol-ngobrol bareng di situ. Dan kalau lu jadi member satu jiwa selama lebih dari 2 bulan, lu bisa minta merch apapun atau tiket gua apapun tanpa harus beli lagi. Tapi ada syaratnya, kalau menurut gua lu ganggu atau lu mengganggu member lain, lu akan dibuang oleh gua dari grup teks tersebut. Jadi silakan bergabung.